terkasih, pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama membuka kegiatan Opram kita. Namun sebelumnya, yang kami hormati Bapak Pendiri STT IKSM Santosa ASI, Bapak Pastor Senior Saud M. Hasibuan, Ketua STT IKSM Santosa ASI, Bapak Dr. Uli Saud B. Nainggolan, para dosen, staf dan sesti yang hadir pada saat pagi hari ini. Marilah kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala cinta kasih Tuhan penyertaannya, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di tempat ini untuk kembali lagi melakukan kegiatan rutin kita setiap tahun, yaitu kegiatan orientasi prabakti mahasiswa atau yang disingkat dengan Opram. Adapun tujuan dari terselenggaranya acara Opram ini adalah untuk mengenalkan suasana kegiatan belajar mengajar di bangku perkuliahan, kegiatan kampus, serta peraturan yang berlaku untuk seluruh mahasiswa baik di kampus maupun di asrama. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akan memulai kegiatan Opram kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelum itu, dengan hormat dan kasih Kristus, doa pembukaan saya serahkan kepada hambanya, Ibu Kaci. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami panjatkan di hadirat Bapa di surga yang telah memilih dan menetapkan, bahkan menuntun seluruh calon mahasiswa tiba di tempat ini dengan selamat. Dan sekarang kami akan memulai masa orientasi. Kami berdoa dan kami mengundang kiranya Tuhan menolong kami semua, memberikan pengertian, pemahaman, kemampuan, hikmat dan bijaksana di dalam masa orientasi ini. Kami berdoa kiranya kami semua diberikan kesehatan dan dimampukan untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan ini dari awal sampai pada akhirnya. Seluruh panitia yang bekerja bersama dengan calon mahasiswa yang akan menghadapi orientasi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mohon pimpinan-Mu. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita langsung saja masuk kepada kata sambutan yang pertama, sekaligus pengesahan bahwa Opram pada saat pagi hari ini resmi dibuka. Dengan hormat dan kasih Kristus, saya serahkan kepada Bapak Ketua STT IKSM Santosa ASI, Bapak Dr. Uli Saud B. Nainggolan MTH. Kepada Bapak, silakan. Salam. Salam. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus yang punya anugerah dan kasih-Nya berkenan menuntun dan memberkati kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua panitia yang telah mempersiapkan mulai dari awal sampai pada hari ini oleh terselenggara Opram untuk 3 hari ke depan. Saya percaya kekuatan hikmat dari Tuhan terus menjadi bagian dari seluruh panitia untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang lainnya. Terima kasih untuk bidang kemahasiswaan dan juga wakil 3 yang telah mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih untuk adik-adik semua yang ada hari ini yang telah meresponi panggilan Tuhan. Saya percaya Anda ada di sini karena Tuhan. Amin. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, maka Anda tidak akan ada di sini.
ini awal dalam hal kalau kita coba lihat dipanggil untuk bentuk biasa menjadi mahasiswa berkompeten untuk mencapai tujuan Allah. Untuk mencapai sebuah tujuan tidaklah mudah. Pasti ada kendala, persoalan, tantangan yang dihadapi. Namun percaya jika Tuhan yang panggil saudara, maka tidak ada satupun yang bisa menghambat. Tantangan sebesar apapun, Tuhan akan memampukan saudara untuk mencapai tujuan. Saya masih ingat dulu waktu saya pertama kali masuk sekolah teologi, semua masih sangat-sangat minim sekali. Berbahasa Indonesia juga sulit, berdoa di depan umum sulit. Tapi ada satu dosen yang berkata begini yang menguatkan saya. Bukan awal yang menentukan, tapi akhir dari segala sesuatu. Ada banyak orang bersemangat di awal, tapi tidak bisa sampai kepada tujuan. Karena itu saya percaya. Jadi ada berapa mahasiswa sekarang? Yang ikut program semuanya 25. Ya, tapi itu mahasiswa lama kan? Ya. Yang baru sama sekali 25. 25. Coba tunjuk yang mahasiswa, angkat tangan yang mahasiswa baru semua. 25. Yang lama. Yang lama berarti hanya 3 ini yang ikut. Ya, Yang lama. 5 yang lama. 1, 2, 3. 6 orang. Oke, ya. Terima kasih. Jadi program seperti ini adalah sebenarnya kalau kita coba perhatikan untuk mengenal situasi kondisi yang ada di sini. Jangan lihat ini sebagai hukuman, tapi lihat ini sebuah proses untuk mencapai kepada sebuah tujuan yang ada. Jadi apapun yang dilakukan oleh kakak-kakakmu, belajar untuk menurutinya, belajar untuk mengikutinya. Karena kalau saya perhatikan rundown acara 3 hari ini adalah semua berkaitan dengan SDT KSM maupun yayasan yang akhirnya akan memperkaya dan memberi pemahaman bagi kita untuk sungguh-sungguh mengerti apa sih sebenarnya SDT KSM. Dan kalau saudara perhatikan itu baik-baik nantinya, maka tidak akan sulit bagi saudara untuk mengikutinya. Karena apa? Ini rambu-rambunya. Itu rambu-rambu di awal yang akan dijelaskan sedemikian rupa, baik dari pihak yayasan, baik dari pendiri maupun nanti ketua SDT KSM paket 1, 2, 3, dan 4 itu akan menolong saudara, bahkan perpustakaan, SPMI, pasca sarjana, semua akan dijelaskan sedemikian rupa sehingga Anda tidak masuk lagi dalam sebuah terowongan yang gelap, tapi Anda sudah melihat kira-kira apa yang harus dilakukan. Sebab itu saya percaya Anda akan terus menjalani dengan baik dan sampai kepada akhir, sehingga semua boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Karena itu sebagai ketua SDT KSM Santosa Asih, maka acara kegiatan orientasi pra mahasiswa hari ini resmi dibuka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan terus dilanjutkan sampai kepada akhir. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita beri sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih untuk atas sambutan dari Bapak Ketua. Kemudian selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari
Ketua Panitia Opram STTI KSM Santosa Asi tahun 2023 kepada Damai Putra dalam Banua, dipersilakan. Yang saya hormati Pak Uli selaku Ketua STTI KSM Santosa Asi, yang saya hormati para penasehat Bapak Ibu Ada Bukaji, Pak Enos dan Bu Triana yang selama beberapa hari ini terima kasih kritik dan sarannya sampai berlangsungnya acara hari ini. Kinerja orang Ibu sangat terbukti bagi kami, terutama saya. Saya mohon kedepannya bahwa kita masih bisa bekerja sama lagi. Puji syukur bahwa sampai hari ini kita masih dipertemukan bersama-sama. Ada yang datang lebih dulu dan ada yang datang sebelum opram, maksudnya malamnya. Ya, bahkan kita sudah melangsungkan ibadah memuji memuliakan Tuhan sampai tiba kita di pembukaan opram. Tuhan telah menolong kita. Kita patut syukuri. Untuk hal ini sebenarnya kata sambutan lebih dulu sudah Pak Uli sampaikan bahwa ini kampus tercinta kita, kalian akan mendengarkan pemaparan selanjutnya. Namun yang lebih penting adalah kalian mau dibentuk ke arah mana. Di belakang saya sudah terpampang spanduk yang menuliskan tema Low Generation. Subtema dipanggil untuk dibentuk dan diasah menjadi mahasiswa berkompeten untuk mencapai tujuan Allah. Berkompeten berarti kalian sudah harus punya potensi deh, yang potensinya itu segala macam. Satu-satu kita bahas. Inilah kata sambutan kakak sebelumnya. Selamat datang buat calon maba. Di sini kampus. Mungkin kalian kelihatan melihatnya sederhana, tapi kakak mau sampaikan pesan seperti ini. Ketika kita menilai diri kita sederhana, kita menilai yang kita kerjakan itu terlalu sederhana, atau kita terlalu memikirkan bahwa kita adalah orang yang biasa-biasanya, kata adalah doa, maka itu akan terjadi di kehidupanmu, di masa depanmu. Kamu bukan siapa-siapa. Jadi mulai tanamkan dalam diri, ini bukan kampus sederhana, gedungnya sederhana mungkin, tapi orangnya luar biasa. Amin. Amin. Raw Generation, sedikit kami jelaskan mewakili panitia semua, izin. Raw Generation D artinya generasi anak panah. Kalian diberikan filsafat seperti anak panah. Nah, whatever dengan anak panah. Anak panah ketika kita tahu bahwa itu dicari dari kayu yang kuat, itu dicari dari hutan atau dimanapun deh, lalu itu diasah. Dan itu bukanlah kayu yang selama beberapa hari aja sudah lapuk, sudah kering, ataupun sudah rusak. Tidak, dia awet, dia kuat, dia tahan lama, dan pastinya memiliki berat. Ya, setelah dia dicari, setelah bahan anak panah itu dicari, dia akan diraut dulu, dia dibentuk dulu untuk cocok dengan busur, untuk cocok dengan penggunanya. Jadi kalian dilayakkan seperti busur panah yang dengan siapapun bisa kalian adaptasi, baik dengan kakak tingkat, adik tingkat di tempat sini, pendiri, karena di sini tadi sudah dikatakan kita banyak organisasi, ada 7 organisasi. Bahkan ada anak kecil yang paling kecil yaitu PAUD. Jadi bagaimana kalian bisa adaptasi seperti busur panas setelah diasah, dia masih bisa adaptasi dengan busur, dia bisa adaptasi dengan seseorang yang lagi memegang dia atau menggunakannya. Nah, selanjutnya ciri khas anak panah ini, ciri khas dari anak panah ini selain dia kuat, awet, dia juga itu dia nggak bakalan busur. Anak panah itu tidak akan lepas, tidak akan melaju ketika ia tidak mengenal targetnya. Ya, kerinduan orang kakak panitia beserta penasihat, kita mau bawa angkatan 27 di sini yang sebagai, tapi walaupun status kalian masih calon maba, kakak sangat menantikan bahwa kita bisa bergabung, kuliah sama-sama, ibadah sama-sama di sini, kita bisa menjalani hidup berasrama bersama-sama. Jadi walaupun di sini ada mahasiswa yang sudah cukup lama semester 2, tapi di sini Opram tidak hanya sekedar itu, tapi memperkenalkan siapa jati diri kalian, memperkenalkan apa yang akan kalian lakukan di sini. Jadi tentang busur itu bahwa kalian harus melihat target, tidak sembarang ngomong. Ya,
Kemarin kakak udah kasih pesan bahwa ketika disuruh ngapain, tanya dulu sama kakak tingkatnya, ngapain kak? Jangan lakukan saja. Ngapain kak? Buat apa kak? Apa tujuannya kak? Jangan jadi busur yang nggak tahu arahnya. Jadikan dirimu seperti busur yang gerak melaju, dia udah tahu targetnya. Busur tidak akan pernah lepas dari tangan yang memegang busur. Anak panah tidak akan lepas dari busur dan orang itu ketika dia tidak tahu targetnya. Jadi ayo pedomani hidupmu sebagai seperti anak panah, ya, seperti anak panah. Tapi balik lagi, kita adalah sekolah teologi ya. Subtema kita dipanggil untuk dibentuk, anak panah dibentuk, diasah untuk jadi tajam, menjadi mahasiswa yang berkompeten. Anak panah tidak hanya bisa digunakan ketika ada busur deh. Anak panah bisa jadi senjata tersembunyi. Ada yang nonton film action, itu bisa digunakan tanpa busur, bisa dikaji untuk menikam orang, tapi kita nggak membahas itu. Jadi dia berkompeten, dia punya potensi yang banyak, nggak hanya bergantung pada busurnya ada apa enggak, tapi dia bisa digunakan ketika satu orang itu kurang. Oke? Dan anak panah itu bukan hanya satu, biasanya dalam satu apa itu banyak. Jadi kalian banyak, kalian semua ada mahasiswa, calon mahasiswa, maba yang dipersiapkan untuk menjadi layaknya seperti anak panah di tempat ini. Dan seterusnya diakhiri untuk mencapai tujuan Allah. Balik lagi, di sini sekolah bukan untuk tujuan manusia, tidak hanya untuk menyenangkan orang tua, tidak karena ketinggalan kekurangan ekonomi, tetapi karena tujuan Allah. Yakinlah ketika kita menjalaninya dengan pasti dan mengimaninya bahwa kita benar-benar dipanggil di sini, maka tidak ada yang mustahil. Dek, sekali lagi saya ingatkan, nggak ada yang pernah gagal di sini karena kekurangan apapun. Yang gagal di sini karena dia membuat dirinya jatuh sendiri. Jadi jangan ragu dengan diri kalian, punya kelemahan apa? Silakan upgrade dirimu. Di sini orang-orang kakak yang punya kemampuan mau. Jangankan orang-orang kakak, jangan perlu takut kepada dosen-dosen staf di sini. Ketika mau belajar komputer, kalian bisa cari staf PTS aja, mohon diajari, tapi dengan cara yang baik, bisa. Mau belajar berkhotbah bisa dengan kakak-kakak teologi ya. Ada Kak Yusme yang akan menemani kita selama beberapa hari di sini. Mau belajar berbicara, ada beberapa pembicara yang andal di sini. Jadi yuk upgrade diri masing-masing. Tadi pagi kakak sudah mengatakan bahwa jangan jadikan kelemahanmu itu menjadi batu sandungan untuk orang lain. Sekian kata sambutan dari kakak. Sekali lagi, shalom. Shalom. Baiklah, demikian kata sambutan dari Ketua Panitia Opram. Berbicara Opram, kami sudah melewatinya. Tidak ada, maksudnya tidak ada kami yang sampai titik ini tanpa melewati masa Opram. Terlepas dari bagaimana Opramnya, situasi yang pada saat itu, tapi kami sudah melewati apa yang adik-adik mulai pada saat hari ini. Saya berharap, kita semua berharap kiranya adik-adik yang datang pada saat ini, baik calon mahasiswa maupun mahasiswa yang sudah lama, teruslah bertahan, teruslah berjuang. Ini belum seberapa dengan apa yang akan kita hadapi selanjutnya, dan ini belum apa-apa dengan perjuangan yang harus kita lakukan hari demi hari di tempat ini. Setiap peraturan yang ada, biarlah kiranya kita semakin taat, semakin setia, agar tujuan akhir kita untuk datang ke tempat ini dapat tercapai dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk calon mahasiswa baru STT IKSM Santosa Asih tahun ajaran 2023-2024. Kiranya semakin hari semakin dikuatkan Tuhan. Demikianlah acara pembukaan Opram pada saat hari ini. Biarlah setiap kegiatan yang kita jalani hari ini, hari-hari selanjutnya sampai kegiatan Opram ini selesai dapat kita laksanakan dengan baik, dan saya berharap kita semua dapat bekerja sama dengan baik agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Demikian saja pembukaan kita pada saat pagi hari ini. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk pembukaan. Baiklah, kita akan menutup
pembukaan opram pada saat pagi hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Enos Pangaribuan.